iyalah. Jangan Sudah lama mengabdi, yang baru-baru. baru Karena yang lama itu belum tentu nggak bisa kerja. Terus nanti kita kerja di mana, kantor pemerintah punya kebijakan untuk kita sendiri. Kita yang kayak diutamakan kita kan di Pemda, terus di lapangan harus ada kebijakan untuk honorer yang ada di Pemda. Nasib kita yang sekarang ini diberi kebijakan khusus lah, sejak menjadi entah itu P3K atau CPNS gitu. Kita lagi nunggu itu, karena kebijakan-kebijakan yang paling punya lah. Nah, itulah sebagian dari keluh kesah para tenaga honorer yang ada di berbagai lokasi, baik itu di kantor pemerintah pusat maupun juga daerah. Pemerintah bakal menghapus tenaga honorer di instansi pemerintah 2023. Pegawai di instansi pemerintah nanti hanya berstatus dua jenis, yaitu PNS, pegawai negeri sipil, dan juga PPPK. Sementara pekerjaan dasar seperti cleaning service, security, kemudian penuhi melalui tenaga ahli biaya atau outsourcing dengan beban biaya umum, bukan biaya gaji atau payroll. Mengetahui kondisi Sipur. pegawai berstatus honorer di kantor-kantor kementerian dan juga di kantor-kantor Pemda ini mengaku cemas dengan status pekerjaan mereka ke depan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh beberapa tenaga honorer. Nah, bagaimana nasib para tenaga honorer termasuk para guru ketika pemerintah menghapus tenaga honorer pada 2023 nanti? Nanti kami akan berbincang juga ya dengan Sekjen Pengurus Besar Persatuan, Wakil Sekjen Pengurus Besar Persatuan Diganti dengan kaki, guys. PGRI Jejen Puspa. Bagaimana juga pendapat Anda, silakan di 021 384 4545 atau di 021 386 6712 atau di 081 399 399 888. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah ketika memang tenaga honorer akan dihapuskan, apalagi sekarang ini cukup banyak guru honorer yang bekerja di berbagai daerah, tidak hanya di kota besar tapi juga di kota banyak guru honorer yang masih bekerja hingga saat ini. Kami masih coba untuk hubungi kembali Pak Dijen Muswa ya, Wakil Sekjen Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, yang akan menyampaikan nanti itu seperti apa nasib guru honorer. iya hanya dong kadang-kadang orang di sini Kimai. Alex Denny mengenai penghapusan guru honorer tersebut. Sebetulnya memang kita masih punya PR menyelesaikan tenaga honorer ini. Tetapi PR ini sudah belasan tahun sebetulnya kita cicil-cicil ya. Sejak 2005 sampai dengan 2013 itu sudah lebih dari 1 juta tenaga honorer itu dikonversi menjadi ASN. Jadi kita ingat dulu pada waktu 2007 itu sebetulnya sudah ada PP 43 2007 yang melarang instansi pemerintah untuk merekrut tenaga honorer atau sejenisnya. Dan karena itu waktu itu lebih dari Rumah sakit 900.000 Sansara itu kemudian dialihkan menjadi PNS. Ya, lebih dari 860.000-nya berhasil dialihkan. 60-an ribunya itu karena ada persyaratan ini saja buku atas nama. dialihkan. Nah, persoalannya adalah dari tahun ke tahun begitu didata Taruh di sini bagi di bawah, nanti dia terlempar itu. di data Ini tempat rokok di bawah. hampir 11 kali lipat membengkak menjadi kembali ke 600-an ribu. Karena itu melalui Undang-Undang ASN nomor 5 2014 sebetulnya sudah diatur bahwa ASN itu hanya mengenal PNS dengan P3K. Jadi memang terminologi honorer ini tidak dikenal. Dan Supanen pagi jagung. Wah, Karena lama juga kita tidak muncul ini. kepada tenaga honorer untuk ikut seleksi. Jadi bahkan tahun ini pun lebih dari 51 ribuan tenaga honorer yang masih terdata itu ikut seleksi CASN 2021 dan masih ada sekitar 400-an ribu lagi. Nah, jadi memang PR kita masih banyak. Tapi kita Woi, sudah mulai payung. Kita jual payung boleh di sini nih. dan mudah-mudahan Tidak ada tanda-tandanya orang ini bagaimana ini. Meningkatkan kinerjanya agar Mana itu go di sana. Sebetulnya dari 400.000 itu tenaga pendidiknya sekitar tersisa 123 ribuan ya, 123.500. Kemudian masih ada tenaga kesehatan sekitar 4.700-an, tenaga pemilih 2.300-an, dan 279.000 lebih itu adalah tenaga administrasi.
Nah, kalau bicara guru, sebetulnya kebutuhan guru kita masih sangat banyak ya. Kementerian Pendidikan itu tahun ini saja sebetulnya menyatakan kita masih butuh 1 juta guru untuk direkrut. Tetapi Pemda-Pemda kan mengusulkannya hanya sekitar 500-an ribu ya. Jadi kami akan terus mendorong dengan teman-teman di Kemdikbud untuk mendapatkan kuota yang lebih banyak lagi di tahun 2022. Kita baru sampai Di tenaga administrasi. di pemakaman. Tenaga administrasi ini kan Ini petugas-petugasnya lagi kedinginan. Itu. Dan ini melalui digitalisasi menuju SPBE ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Tentu pekerjaan-pekerjaan semacam ini akan terdisrupsi pelan, cepat atau lambat begitu. Nah ini PR kita. Tentu kita bersama-sama, nggak bisa hanya Menpan RB membuat kebijakan, tetapi tenaga honorernya sendiri juga harus berani mempelajari hal-hal baru ya, meningkatkan kompetensinya, sehingga untuk yang memenuhi kualifikasi bisa jadi ikut seleksi untuk jabatan-jabatan yang lain. Jadi kami berharap kita semua ikut memperbaiki kualitas ASN bersama-sama. Dan on top of itu semua sebetulnya kan tidak semua pekerjaan harus dikerjakan oleh aparatur sipil negara ya. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang barangkali memang tidak perlu aparatur sipil negara melakukannya, karena tadi beban APBN kita besar sekali. Nah, itu tadi yang disampaikan oleh Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB, Alex Denny. Bagaimana juga menurut Anda mengenai rencana penghapusan tenaga honorer? Karena tadi Alex ini menyebut ya, ternyata masih ada 130 ribuan tenaga pendidik yang honorer di seluruh Indonesia. Kami sudah bersama juga dengan Wakil Sekjen Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia PBPGRI, Jejen Musfa. Pak Jejen, selamat siang Pak. Selamat siang, Mas Ben. Pak Jejen, tadi Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB, Pak Alex ini menyebut ternyata sekarang ini masih ada sekitar 132 ribu tenaga pendidik honorer. Artinya kan juga ada guru di sana ya Pak Jejen ya. Itu nasib mereka nanti bagaimana Pak setelah dihapus itu Pak? Kuburan tadi longsor gara-gara hujan. Pada sedot dia dulu. 2023 itu. Siap-siap dulu. 2023, Iya. saya kira tidak akan semudah itu ya, karena Jadi dulu di beberapa tunda dulu pihak turun. juga menolak ya, termasuk DPD RI. Saya kira tentu PD juga termasuk yang bukan saja menolak, tetapi pemerintah harus betul-betul komitmen kalau sesungguhnya penghapusan honorer itu kalau ada solusi konkretnya bagus. Dan berikutnya begini, penghapusan honorer itu harus berarti pemerintah komitmen pada undang-undang ASN bahwa ke depan hanya ada status PNS dan P3K. Iya. P3K. Permasalahannya saya pribadi PBPGRI ragu akankah pemerintah komitmen pada dua status itu. Nah, sebenarnya kalau pemerintah skemanya pada P3K misalnya itu bagus, karena berarti apa yang diusulkan oleh PGRI sejak tahun 80-an terkait dengan standar gaji guru atau standar penghasilan guru akan terpenuhi. Iya. Jadi dengan catatan betul-betul mengawal ya pemerintah, bukan hanya pemerintah Mas Jen, pemerintah daerah ini terutama, karena status guru itu adalah pegawai daerah. Jadi di sini harus ada komunikasi yang baik antara pemerintah dan pemerintah daerah. Jangan sampai pemerintahnya pusatnya mau, pemerintah daerahnya nggak mau, karena terkait dengan kemampuan APBD Ini mereka. petugas yang terlambat datang satu ini. Nah, jadi solusinya seharusnya seperti apa Pak jika memang harus akomodir ke PPK di daerah itu Pak? Solusinya adalah pemerintah siap berbagi, sharing pendanaan, karena tidak semua Pemda punya kapasitas untuk mengcover gaji dan tunjangan para guru P3K. dari BDS. Iya. Ya. Nah, kalau memang seandainya daerah tidak mampu ya Pak, kemudian nasib para Kita guru honorer Pudispo juga bisa, 2023 ini tidak jelas begitu dan dihapuskan begitu, itu bagaimana nasib anak-anak didik? Itu belum dibikinkan itu apa? Nah, karena itu dalam prakteknya statement dari pemerintah tersebut tidak akan mudah. Dia belum bikin.
Karena selama ini Katanya kekosongan disponya juga ASN itu diisi pengurusnya oleh siapa perannya oleh guru-guru honorer yang selama ini bertahun-tahun, berpuluh tahun mendapatkan gaji yang sangat tidak layak. yang mana? Saya PDPGRI merasa Dia harus dalam tidak bisa prakteknya pakai KTP. guru honorer Kartu itu keluarga akan tetap saja. ada kalau tidak ada komitmen dari pemerintah dan Iya. pemerintah daerah bahwa Sudah. guru memang selayaknya harus PNS atau P3K. Tapi dengan catatan karena P3K mereka punya standar gaji dan tunjangan yang setara PNS. Ya. Nah, persoalannya sekali lagi, Oke. apakah Pemda dan pemerintah pusat sudah menyiapkan alokasi dana APBN yang kemudian diperbantukan bagi daerah-daerah yang memang secara faktual tidak mungkin Ya. punya kemampuan untuk menggaji guru P3K. Nah, masalah soal dana itu tidak jelas begitu Pak Dijen. Belum ada kejelasan begitu Pak. Saling melempar. Ada disharmoni kebijakan. Di satu sisi ada regulasi yang menyatakan bahwa guru yang berada di Pemda itu dibiayai oleh Pemda. Tapi di sisi lain ada surat edaran Menkyu pada tahun 2020-2021 yang menyatakan bahwa guru P3K 2021-2022 itu Iya. sudah dianggarkan di APBN. Pertanyaannya, 2023 dan seterusnya, apakah Kemenku masih menjamin APBN untuk gaji dan tunjangan guru P3K? Itu yang dipertanyakan oleh banyak kepala daerah. Ya. Dan kalau tidak ada jaminan otomatis penghapusan akan berjalan sementara nasib para guru tidak jelas dan nasib para anak didik bagaimana juga begitu ya Pak Dijen ya. Itu masalah besar begitu ya Pak. Satu sisi itu Mas Jen. Yang kedua, ketika sudah direkrut, misalnya gini, ketika Pemda sudah merekrut sekian ribu guru P3K, Ya. oke, tahun 2021-2022 ditanggung penggajian dan tunjangannya oleh pusat. Nah, tetapi ketika pusat 2023 dan seterusnya lepas tangan, nah itu bebannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Ya. Disitulah yang akan jadi masalah tidak gitu ya, Pak? seimbang. Ya. Terjadi masalahnya di Pemda gitu. Ya, baik ada Pak Udin di Boyolali. Selamat siang Pak Udin. Pak Udin silakan Mas. Ya, baik. Terima kasih banyak ya. Kenapa masih banyak orang yang mau menjadi guru honorer sementara penghasilannya juga seperti Pak Dijen katakan sangat kecil, tidak mencukupi begitu Pak. Itu pertanyaan Pak Udin tadi Pak. Iya, ini menarik ya Mas Jen. Kalau dari sisi teoritik menarik ya dan faktual. Pada satu sisi banyak kita protes ya, dan di guru-guru itu protes. Mereka pengen status guru ASN, PNS atau P3K. Tetapi di sisi lain mereka bertahan selama belasan bahkan puluhan tahun menjadi guru honorer dengan gaji yang di bawah UMR. Nah, secara teoretik bisa dijelaskan dengan bahwa guru-guru itu punya yang disebut dengan kesejahteraan spiritual. Kesejahteraan spiritual itu maksudnya begini. Guru-guru itu merasakan kenyamanan, merasakan kepuasan ketika mereka sudah mengajar murid-murid. Jadi kebahagiaannya, kepuasannya bukan pada materi, tetapi pada keyakinan bahwa mengajar itu merupakan kerja spiritual yang tidak hanya mendapatkan pahala di dunia, tapi juga di akhirat. Itu yang tidak bisa dinilai dengan uang begitu ya Pak. Nah, itu dia, tetapi bukan berarti pemerintah membiarkan. Dari sisi guru memang sejatinya harus seperti itu, harus ikhlas. Harus berdedikasi meskipun gajinya tidak layak. Tetapi pemerintah dengan demikian tidak bisa lepas dari tanggung jawab perintah undang-undang guru dan dosen, bahwa
Karena guru sebagai profesi, mereka berhak mendapatkan penghidupan yang layak, demikian juga dinyatakan dalam konstitusi juga Undang-Undang Dasar 45. Pak Gio. Itu mas penjelasannya. Nah, pendengar yang lain silakan ya, Anda bisa menyampaikan di 021 384 4545 atau di 021 386 6712 atau di 081 399 399 8888 di mana pemerintah bakal menghapus tenaga honorer di instansi pemerintah dan juga dari 2023. Pegawai instansi pemerintah nanti hanya berstatus 2, yaitu PNS dan juga PPPK. Nah Pak, jadi selama ini Pak ya, para guru honorer diakomodir untuk menjadi PPK itu bagaimana? Kemudian yang kedua adalah 2021 luar biasa. Di dalam pelaksanaannya itu banyak sekali catatan-catatan ya dari Muhammadiyah, dari Tidak hampir salib. dari PGRI. Hah? Tidak ambil salib. Oh. Hah? Seharusnya di antara Ada pesukir. afirmasi itu seharusnya diberikan berbagai Ada yang mau ini kamu. masa pengajian. Ya kita mau muat lagi. Oleh karena itu Mau apa? yang perlu diprioritaskan dalam Tidak diambil. Hah? Tidak ada salib. Sudah, gua tidak usah pakai salib sudah toh. afirmasi itu diberikan Padahal tadi malam kan kita 9. lebih lama mengajar, bukan Dia bilang dia mau suruh kita nunggu ya. misalnya Aturan dari mana? Saya mau muat kue lagi. perlakuan antara guru yang ada di sekolah negeri dan di sekolah swasta. Jadi intinya begini Mas Jen, Ya, aku maju. rekrutmen guru honorer ke P3K itu saat ini harus dipermudah karena mereka sudah melampaui masa pengabdian secara normal. Ya. Kalau normal di swasta misalnya begini, Kok maju ke sendiri sih? Dia nggak tahu nanti dia bisa ke tidak. harusnya menjadi pegawai Hmm. tetap. Tetapi di Terus majunya ke bagian sana. belasan sampai puluhan tahun mereka belum juga lolos untuk P3K. Karena apa? Tadi karena afirmasinya bukan berbasis masa pengabdian yang pokok, tapi pada kepemilikan sertifikat. Ini nggak ada. Ada yang mau ikut kupu enak. Tapi kata pemerintah kan akan dipermudah, jadi belum ada istilah kata dipermudah begitu Pak sekarang ini Pak. Nah, jadi ini perbedaannya pada zaman SBY dengan Pak Jokowi. Ikut-ikut apa? Kalau Pak SBY dulu Mas Honorer itu langsung diangkat tanpa tes menjadi PNS. Nah, Pak Jokowi nggak mau, Mas Nadiem nggak mau, harus tes. Nah,